Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, terlebih dahulu kami akan perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudius Sinaran sebagai pemateri pertama. Oke, perkenalkan nama saya Maria Mariane Sariningsi, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Francisca Diadoma sebagai pemateri ketiga. Berikut materi yang kami bahas. Yang pertama, gambaran umum proses konsolidasi. Poin pertama, pengertian dari konsolidasi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1999, konsolidasi merupakan suatu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan mendirikan bank yang baru, serta membubarkan bank yang lama tanpa melalui proses likuidasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsolidasi merupakan meleburnya dua atau lebih perusahaan dengan mendirikan perusahaan yang baru, di mana memiliki visi yang sama. Dari kedua pengertian tersebut, secara umum, laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi induk perusahaan dari satu atau lebih anak perusahaan, yang mana seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satuan entitas atau perusahaan. Atau dengan kata lain, laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila salah satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Di sini artinya bahwa apabila tidak memiliki hak kendali yang lebih, maka mereka adalah badan usaha atau entitas yang berdiri sendiri atau secara mandiri. Yang berikut prosedur laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan PSAK nomor 4 menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis, mulai dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Misalnya yang pernah terjadi, pembentukan bank mandiri merupakan peleburan dari 4 bank yang ada di BUMN atau badan usaha milik negara. Alasan terjadinya peleburan tersebut karena pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan keempat bank tersebut dengan meleburkannya menjadi satu, membentuk bank yang baru, yaitu Bank Mandiri. Selanjutnya, proses dari terjadinya konsolidasi pada sebuah perusahaan. Yang pertama, terdapat dua perusahaan yang meleburkan diri menjadi perusahaan baru. Yang kedua, namun sebelumnya perusahaan tersebut dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. Yang ketiga, perusahaan tersebut harus memperoleh status badan hukum yang baru. Untuk itu, rancangan dan akta konsolidasi harus disetujui oleh RPUS di tiap-tiap perseroan. Selanjutnya, apabila telah disetujui, dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk bahasa Indonesia. Setelah itu, perusahaan tersebut memperoleh status badan hukumnya dari Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terakhir, harta dan pasifa dari perusahaan sebelumnya menjadi milik perusahaan baru hasil dari peleburan kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya tentang metode-metode penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ada 3, yaitu yang pertama metode ekuitas tidak lengkap, dan metode biaya. Poin selanjutnya tentang kegunaan dari laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang, misalnya para pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana lainnya. Yang kedua, memberikan informasi terkini kepada manajemen induk perusahaan terkait operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan individual perusahaan yang membentuk entitas konsolidasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklasifikasikan berbeda.
Informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi banyak. Yang kedua, perusahaan induk dan perusahaan anak. Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak disebut juga hubungan afiliasi. Controlling interest adalah perusahaan yang memiliki sebagian besar dari atau seluruh modal saham perusahaan anak. Wholly owned subsidiary adalah controlling interest yang memiliki seluruh modal saham perusahaan afiliasi. Minority interest adalah perusahaan yang memiliki sebagian kecil modal saham. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi yaitu laporan yang memberikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk sebuah induk perusahaan atau entitas pengendalian. Neraca saldo. Neraca konsolidasi yaitu suatu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan induk dan anak perusahaan. Contoh soal PTA mengakuisisi 80% saham dari PTB pada tanggal 1 Januari 2008 pada harga 5,6 miliar rupiah. Di dalam proses akuisisi ini terdapat selisih nilai wajar investasi sebesar 400 juta rupiah, yaitu sebagai berikut. Persediaan 280.000 telah terjual tahun 2008, bangunan 400.000 10 tahun metode garis lurus, tanah 640, hutang pajak 120, goodwill 160.000 diamortisasi selama 16 tahun. Pada tahun 2008, PTB mengumumkan labanya dalam laporan keuangan sebesar 200 juta rupiah dan dividen 100 juta rupiah. Atas pengumuman laporan keuangan tersebut, PTA menyesuaikan nilai investasinya karena laba anak menunjukkan perkembangan investasi induk, sedangkan dividen yang diterima merupakan mengurangi nilai investasi. Pembukuan PTA, laba investasi 80% kali 200 juta sama dengan 160 juta, amortisasi selisih investasi, overview persediaan 280 juta, bangunan 40 juta, goodwill 10 juta, pendapatan investasi 390 juta. Jurnal dalam buku PTA. Investasi dalam saham 390 juta, pendapatan investasi 390 juta, piutang dividen 80 juta, investasi dalam saham 80 juta. PTA dan anak perusahaan neraca konsolidasi per 31 Desember 2008. K 1.060, piutang dividen, piutang dagang 2.110, persediaan 3.650, bangunan 7.510, tanah 8.640, total aktiva 23.110, hutang dividen 20.000, hutang pajak 270, hutang dagang 2 juta, hutang bank 5 juta, modal saham 10 juta, agio saham 2 juta, laba ditahan 2.500.000, total pasifa 23.110. Baik, materi berikutnya tentang kepemilikan minoritas. Jadi, dalam sebuah perusahaan, struktur pemegang saham seringkali dibedakan dalam dua istilah pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan juga pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas ditunjukkan kepada mereka yang menguasai atau memiliki 50% plus 1 atau lebih sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Sedangkan pemegang saham minoritas adalah kelompok lain yang kepemilikan sahamnya di bawah 50%. Hak minoritas mengacu pada sebagian kecil pemegang saham di perusahaan di mana lebih dari 50% kontrol dipegang oleh perusahaan induk. Oleh karenanya, kepemilikan mereka kurang dari 50%. Adapun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan bagi kepentingan saham minoritas, yaitu dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat diperlukan oleh pemegang saham minoritas dalam meminta pertanggungjawaban pengurus dan pemegang saham mayoritas. Sehubungan dengan kepentingan tersebut, maka prinsip perseroan terbatas dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 mengatur beberapa hak. Yang pertama, hak meminta keterlibatan pengendalian. Jadi pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang mungkin merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya. Untuk hal tersebutlah pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengendalian. Yang kedua, hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan.
Jadi secara teoritis, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi-informasi yang berkenaan dengan perusahaan, termasuk hak untuk mengakses ke dokumen perusahaan. Yang ketiga, hak mengusulkan dilaksanakan rapat umum pemegang saham. Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar diadakannya rapat umum jika mereka beranggapan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Yang keempat, hak untuk meminta rapat umum pemegang saham membubarkan perseroan. Jadi, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham minoritas dalam hal mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham untuk membubarkan perusahaan, yakni yang tercantum dalam pasal 144 ayat 1. Yang berikut, hak apraisal. Jadi, pihak pemegang saham minoritas mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan opini, yakni hak untuk berbeda pendapat, termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh direksi. Yang berikut, hak memperoleh keterbukaan informasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai sentral dalam perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia juga mengatur mengenai perwujudan dari asas transparansi yang merupakan bagian terpenting dalam kerangka pikir perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengimplementasikan asas transparansi terhadap pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh keakuratan data perusahaan. Keakuratan dalam hal keterbukaan informasi merupakan perwujudan dari asas akuntabilitas yang merupakan keterbukaan informasi yang berkenaan dengan keadaan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan sehingga dapat terungkap dan akurat. Yang kedelapan, hak untuk tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh organ perseroan. Hak ini berkaitan erat dengan asas responsibilitas, di mana Undang-Undang Perseroan Terbatas juga telah mengatur tentang responsibilitas, yaitu dalam pasal 97 ayat 3. Materi berikutnya tentang laporan gabungan. Jadi pada akhir periode akuntansi, kantor pusat maupun kantor cabangnya harus menyusun laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan atau neraca dan hasil usaha baik rugi ataupun laba dari operasinya selama satu periode. Jadi tujuan dari penyusunan laporan gabungan tersebut untuk memberikan gambaran objektif secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan aktivitas dari suatu kelompok perusahaan, baik induk maupun cabangnya, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya investor, auditor, dan lain sebagainya. Baik, saya akan memberikan contoh penyusunan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi berikut adalah neraca dan laporan laba rugi milik kantor pusat dan kantor cabangnya pada akhir tahun 2000. Di situ tertera PT Arinta Rama. Itu posisi keuangannya pada 31 Desember tahun 2020, total aktiva 70.400.000, total hutang dan modal 70.400.000 rupiah. Jadi kantor pusat menyediakan juga laporan laba rugi. Jadi total biaya operasi pada laporan laba rugi tersebut sebesar 3.300.000 rupiah. Kemudian sedangkan neraca dan laporan laba rugi untuk kantor cabang adalah laporan posisi keuangannya total aktiva sebesar 8.700.000 rupiah. Total pasifanya juga 8.710.000 rupiah. Kemudian kantor cabang juga menyediakan laporan laba rugi. Di situ laba bersih operasional sebesar 3.200.000 rupiah. Nah, setelah neraca dan laporan laba rugi individual milik pusat dan cabang diketahui, langkah berikutnya adalah membuat kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan
yang bentuknya terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rekening, kolom kantor pusat, kolom kantor cabang, kolom eliminasi, juga terakhir kolom gabungan. Jadi berdasarkan laporan neraca dan juga laporan laba rugi, terdapatlah neraca gabungan yang di posisi kreditnya sebesar 71.210.000 dan juga di posisi debitnya 71.210.000. Maka adapun jurnal eliminasinya, yaitu rekening kantor pusat sebesar 7.900.000 berada di posisi debit, dan juga rekening kantor cabang berada di sisi kredit sebesar 7.900.000. Kemudian gabungan dari antara kantor pusat dan kantor cabang akan diperoleh nilai laba bersihnya sebesar 10.300.000 di posisi kredit untuk kolom kantor pusat, sedangkan posisi kantor cabangnya sebesar 3.200.000. Kemudian dari jurnal eliminasinya posisi kredit sebesar 750.000 rupiah, posisi kreditnya 750.000 rupiah. Jadi laba bersih untuk laporan laba rugi gabungannya sebesar 13.500.000 rupiah. Kemudian setelah digabungkan, berdasarkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan gabungan, dapat dibuat neraca gabungan dan laporan laba rugi gabungan. Itu jadi total aktiva berdasarkan gabungan tersebut, jadi totalnya 71.210.000. Sedangkan total hutang juga dan modal sebesar 71.210.000 rupiah. Kemudian kantor pusat dan kantor cabang terdapat laporan laba rugi gabungan, yaitu di situ laba bersih operasinya sebesar 13.500.000 rupiah. Materi berikutnya, pertimbangan lain pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi. Jadi pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi, pertimbangan lainnya itu dibagi ke dalam 3 teori. Yang pertama itu teori perorangan. Jadi teori perorangan dari akuntansi menganggap perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya. Aset, kewajiban, pendapatan, dan badan perusahaan dianggap merupakan bagian dari pemiliknya. Ketika diaplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi, konsep perorangan menghasilkan konsolidasi pro rata. Kemudian di situ teori induk perusahaan. Jadi teori induk perusahaan lebih sesuai dengan perusahaan modern dan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dibandingkan pendekatan perorangan. Jadi teori induk perusahaan mengakui bahwa induk perusahaan mempunyai pengendalian efektif atas semua aset dan kewajiban anak perusahaan, bukan hanya atas bagian proporsionalnya. Kemudian yang ketiga, teori entitas. Teori entitas berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomi terpisah, bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Jadi penekanan dalam pendekatan entitas adalah entitas konsolidasi itu sendiri, dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Jadi kedua pengendali ini dipandang sebagai dua kelompok yang terpisah yang masing-masing entitas yang sama dengan entitas konsolidasi. Sekian materi yang kami bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.